Iya, jadi memang sebenarnya konteks dari caleg ini begini. Nanti perolehan suara itu adalah penggabungan antara suara partai yang istilahnya nyoblos langsung partai dengan masing-masing suara caleg kan. Sehingga itu menjadi suara partai secara keseluruhan yang itu nanti menjadi penentuan kursi. Nah, kalau misalnya sekarang ini sudah ada suara partainya, tentu kalau misalnya suara calegnya nanti nambah, tentu suara partai itu akan naik juga. Caleg populer, artis atau segala, karena kan dia medianya media tahu sendiri kan. Oh iya, tentu kalau misalnya dalam konteks itu, caleg-caleg yang ada itu pertama tentu harus populer. Tetapi tidak cukup populer, dia juga harus disukai. Dan disukai ini biasanya memang ada track recordnya dia ya. Jadi jangan hanya misalnya mengandalkan popularitas artis saja, tetapi tidak ada karyanya, itu juga akan menjadi pertanyaan di masyarakat. Sehingga ketika ada karya, itu juga harus disampaikan sehingga bisa meningkatkan tingkat kesukaannya si pemilih-pemilih ini, baru pada akhirnya pemilih-pemilih ini akan tergerak untuk memilih dia. Jadi bagaimana dia populer, bagaimana dia disukai, baru pada akhirnya bagaimana dia dipilih oleh pemilih ini. Jadi kalau misalnya hanya mengandalkan popularitas, itu belum menjadi jaminan untuk orang mau milih. Tetapi orang pilih harus dia kenal dulu. Sehingga emang prinsipnya popularitas itu dinaikkan, track record disampaikan sehingga orang suka, percaya dan sebagainya, sehingga orang mau milih. 3 hal itu. Kan kalau salah memilih capres atau harus capres populer itu dia bisa yakin, tapi kalau tidak bisa itu bagaimana? Saat ini siapa capres yang populer di PDIP sendiri? Ya, pertama betul bahwa PDIP ini diambang hat-trick karena sebagaimana kita ketahui 2014 dia juara, 2019 dia juara dengan ada Pak Jokowi di sana. Jadi ada capres yang populer. Nah, sekarang pertanyaannya siapa capres yang populer di PDIP yang ada sekarang? Kalau saya melihat memang dalam konteks bukan hanya PDIP, tetapi juga dalam konteks keseluruhan, ini ada 5 orang yang memang populer ya, tapi populer dalam beda kapasitas. Tentu yang pertama populer dalam sisi elektabilitas. Elektabilitas ini kita melihat di sana ada Pak Ganjar, kemudian Pak Prabowo, kemudian juga ada Pak Anies. Nah, 3 orang ini yang populer secara elektabilitas. Tetapi sistem daripada pencapresan kita kan juga harus melibatkan partai, sehingga kita bisa lihat juga bahwa partai juga memegang sisi popularitas yang lain, tiket itu. Dan dari tiket ini kita melihat adalah Mbak Puan, karena PDIP juga sudah lebih dari 20%, kemudian juga Pak Erlangga dengan KIB-nya itu sendiri ya, dia memungkinkan untuk itu. Sehingga kalau misalnya dalam konteks daripada PDIP, kita bisa melihat ada 2 tokoh ini, ada Pak Ganjar dengan Mbak Puan. Pak Ganjar dengan tokoh elektabilitasnya tinggi, popularitas, kemudian Mbak Puan juga yang mengantongi tiket, sehingga tentu ini bisa menjadi pertimbangan yang sangat mendalam buat PDIP. Apakah memang elektabilitas yang sekarang sudah dipunyai partai itu sudah cukup atau belum? Kalau misalnya belum cukup, berarti dia harus menaikkan suara capresnya. Tapi kalau misalnya dianggap ini sudah cukup, kemudian juga caleg-caleg sudah qualified dan sebagainya, sebenarnya tinggal kepentingan yang kedua yang dia majukan, bisa Mbak Puan dan seterusnya. Pas untuk cawapres sendiri, apakah bisa menaikkan pamor partai itu sendiri, Mas? Cawapres tentu ini juga menjadi pasangan ya, menjadi pasangan dari capres yang ada. Dan sejauh ini memang kalau misalnya capresnya tidak terlalu kuat, itu cawapres bisa menjadi ideal untuk menambah elektabilitas. Sama seperti misalnya di tahun pertama Pak SBY, dia menggandeng Pak JK. Karena memang menambah suara yang ada ya. Tapi ketika di suara kedua, ketika dia sudah sangat powerful, dia mengambil Pak Budiono. Sehingga seperti itu. Nah, kalau dalam konteks yang ada sekarang, itu kan terlihat bahwa semua capres yang potensial tadi 3 itu belum melewati angka 30%. Sehingga sebenarnya fungsi dari cawapres ini untuk konteks sekarang itu masih sangat diperlukan kalau saya lihat. Tinggal memang kita lihat di divisi 2 kita sebutnya. Jadi divisi tadi dari ada 1, kemudian divisi 2 itu ada berapa orang, ada bahkan 11 orang, 12 orang, mulai dari tokoh gubernur, di sana ada Pak Ridwan Kamil, ada Bu Hovifah, ada juga ya Pak Anies sudah masuk ya, kemudian ada Pak Tito, ada Bu Sri Mulyani dan sebagainya. Sehingga kalau misalnya tokoh ada Erick Thohir juga, sehingga kalau ini masuk tentu bisa menjadi penambah elektabilitas ya. Ya Pak, soal PAN dan P3 tadi, mereka kan bergabung sama KIB. Nah, apakah nanti ketika KIB ini memunculkan satu nama capres itu akan meningkatkan elektabilitas mereka juga? Nah, ini juga yang menarik karena sejauh ini KIB ini kan dibangun atas dasar kesamaan gagasan katanya. Kemudian untuk pengumuman capres kan nunggu bab selanjutnya, dibilang begitu kan. Dan ternyata terlihat dari yang ada sekarang ini bahwa ini kan tentu sebuah pilihan yang harus kita hargain ya. Bahwa misalnya KIB dengan motornya Golkar, dia mendapatkan limpahan ya sekarang masuk partai besar. PAN dan P3 ini memang terlihat
masih masuk partai kecil. Apakah ini karena masalah belum pencapresan? Saya yakin mungkin ada efek itu ya, ada efek itu karena memang ketika nanti pencapresan tentu juga image kemudian juga pemberitaan kan juga meluas masif tentang kedua partai ini ya, sehingga itu bisa menambah elektabilitas. Dan sekarang ya mereka belum mengumumkan dan sebagainya, sudah belum bisa berhasil mengangkat suara partai yang ada ini, sehingga masih partai kecil aja. Pak, untuk PSI Pak, Ya, PSI kan lagi kadang-kadang Ganjar gitu. Kira-kira itu diprediksi meningkatkan angka PSI sendiri nggak sih Mas? ya pertama memang ketika identifikasi itu juga harus jelas ya, harus jelas. Apakah memang seorang yang digadang-gadang itu juga merasa itu atau enggak? Sehingga dia menjadi pertanyaan juga ketika kita mendukung A, tetapi juga dari si A-nya sendiri nggak merasa atau bahkan menolak atau bahkan yang lebih luar lagi. Kalaupun misalnya menerima, sejauh apa dia menerimanya? Hanya sekedar ya basa-basi atau memang dia benar-benar menerima? Itu juga menjadi pertanyaan. Karena memang tidak serta-merta ya bahwa pendukung partai ini serta-merta ikut dengan suara atasnya ya, karena mereka juga punya pilihan-pilihan. Kalau misalnya memang sesuai, tentu akan bisa menaikkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, image dari orang itu sendiri juga penting. Jadi kalau misalnya, kenapa misalnya Pak Jokowi punya efek yang besar buat PDIP misalnya ya, karena memang dari awal identik dengan PDIP, meskipun dia bukan struktur di PDIP, tapi identik dengan PDIP ya, sehingga ketika kita bagi, meskipun Golkar juga dulu ada di sana dan sebagainya, tetap bahwa limpahan suara terbesarnya adalah ke PDIP. Sama juga dengan Pak Ganjar misalnya, ketika nanti dia mau maju dan sebagainya, ya PSI kemudian partai-partai yang lain juga mendukung dia. Tentu limpahan suara ini bukan ke partai-partai kecil ini, karena secara identifikasi lebih besar kepada partai yang pertama dia muncul ya.